Pernah nggak kamu lagi scroll media sosial, terus lihat teman-teman kamu kayaknya lagi bahagia banget? Ada yang liburan, ada yang baru beli barang mahal, ada yang sukses dengan bisnisnya. Dan tiba-tiba kamu ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Itu yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Dan jujur, hampir semua dari kita pernah ngerasain ini. FOMO itu rasa takut ketinggalan, takut gak relevan, takut gak dianggap. Di dunia sekarang, media sosial bikin kita kayak dipaksa untuk selalu update. Padahal, banyak dari yang kita lihat itu cuman highlight hidup orang lain. Mereka mungkin cuman ngepost 1% dari kehidupan mereka. Tapi anehnya 1% itu bikin kita merasa gak cukup, gak puas. Bayangin kamu lihat teman liburan di Bali, padahal kamu lagi di rumah. Kamu lihat mereka beli mobil baru, sedangkan kamu masih nabung buat ganti HP. Padahal, kita nggak pernah tahu apa yang mereka korbankan buat sampai ke sana. Yang kita lihat cuman hasil akhirnya. Dulu gue juga sering banget ngerasa tertinggal ketika lihat teman-teman di Instagram jalan-jalan ke tempat mahal, padahal gue cuma kerja keras buat nabung. Yang bahaya dari FOMO adalah efek dominonya. FOMO nggak cuma bikin kita ngerasa kecil, tapi juga sering bikin kita ngambil keputusan yang salah. Misalnya, pernah nggak kamu maksa ikut tren yang sebenarnya nggak cocok sama kamu, cuman karena semua orang ngelakuin trennya? Tren fashion, gadget terbaru, bahkan gaya hidup yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Akibatnya, kita nggak cuma kehilangan uang, tapi juga rasa puas terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang melibatkan 600 orang dewasa, sekitar sepertiga dari mereka mengatakan bahwa media sosial membuat mereka merasa emosi negatif, termasuk frustasi dan iri. Masalahnya FOMO itu nggak cuma bikin kita overthinking, tapi juga ngerusak cara kita ngelihat hidup. Kita jadi gampang ngerasa insecure, gampang ngebandingin, bahkan jadi impulsif. Misalnya, kamu jadi beli barang yang sebenarnya nggak butuh, cuma karena takut ketinggalan tren. Atau kamu maksa ikut nongkrong, padahal kamu lagi butuh istirahat. Lebih parahnya lagi, FOMO bikin kita lupa bersyukur. Kita terlalu sibuk liatin hidup orang lain, sampai lupa kalau hidup kita sendiri punya cerita yang unik. Kita lupa kalau media sosial itu bukan kenyataan. Itu cuma highlight reel, potongan terbaik dari hidup orang lain. Yang nggak kita lihat adalah perjuangan di balik layar, kesedihan, atau kekhawatiran yang mungkin mereka rasain juga. Oke, jadi gimana cara ngatasin FOMO? Gampang sih enggak, tapi ada langkah-langkah kecil yang bisa kamu coba. Kurangin media sosial, set timer buat waktu scrolling kamu. Kadang, yang kita butuhkan itu bukan lebih banyak konten, tapi lebih banyak waktu buat diri sendiri. Coba tantang diri kamu buat detox media sosial. Mungkin gak perlu lama-lama, cukup 1 hari di akhir pekan tanpa buka Instagram atau TikTok. Awalnya memang gak nyaman, tapi lama-lama kamu akan sadar bahwa kamu gak ketinggalan apa-apa. Fokus ke diri sendiri, tulis apa aja yang kamu syukuri hari ini, sekecil apapun itu. Mungkin cuma secangkir kopi pagi atau momen ngobrol sama teman. Coba nikmati momen-momen kecil. Kadang kita terlalu sibuk ngelihat apa yang ada di luar, sampai lupa bahwa kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Kenali prioritas kamu. Tanya ke diri sendiri apa sih yang benar-benar penting buat kamu. Kalau sesuatu nggak bikin kamu bahagia, atau nggak ngebantu kamu berkembang, mungkin itu nggak perlu kamu kejar. Ingat, yang kamu lihat di media sosial itu cuma potongan. Kamu nggak tahu cerita lengkapnya dengan apa yang telah mereka lakukan. Dengerin aku baik-baik, hidup kamu nggak harus kayak orang lain untuk jadi berarti. Kamu nggak perlu selalu terlihat sibuk, sukses, atau bahagia di mata orang lain. Hidupmu punya ritme sendiri dan itu nggak masalah. Kita semua punya jalan masing-masing. Jadi daripada ngerasa tertinggal, kenapa nggak mulai fokus sama perjalanan kamu sendiri? Karena yang penting itu bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang menikmati perjalanannya. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Buatlah dirimu sebijak mungkin agar kita bisa mengendalikan keegoisan kita terhadap rasa ingin diakui orang lain. Ketika kamu sudah tua nanti, apa yang bakal kamu ingat? Apakah itu jumlah followers, likes, atau stories orang lain? Atau momen-momen kecil yang bikin kamu benar-benar bahagia? Hidup ini terlalu berharga untuk kita habiskan dengan membandingkan diri terus-menerus. Jadi, mulailah fokus ke perjalanan kamu sendiri. Jadilah dirimu sendiri tanpa harus mengikuti orang lain. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu. Karena siapa tahu mereka juga butuh dengerin ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat,
Hidupmu lebih dari cukup, asal kamu mau melihatnya.